Halo Elevators, kali ini saya akan membahas tentang bandara alternate. Apa itu bandara alternate? Pengen tahu kan? Ayo kita bahas. Pada prinsipnya bandara alternate adalah bandara alternatif jika bandara tujuan tidak dapat dijangkau karena pesawat mengalami masalah atau bandara tujuan mengalami masalah misalnya karena cuaca atau gangguan-gangguan lain. Ada 3 jenis bandara alternate. Yang pertama adalah take off alternate, yaitu ketika pesawat baru saja take off, tapi harus segera mendarat kembali. Ada masalah mungkin. Dan bandara asalnya tidak bisa didarati. Misalnya karena kondisi cuaca, tertutup asap, atau ada gangguan-gangguan lain pada saat pesawat tersebut take off sehingga landasan pacunya tidak bisa didarati lagi. Nah, pesawat yang barusan take off itu harus mendarat di bandara alternate sebagai take off alternate. Ini adalah bandara alternate yang pertama. Yang kedua adalah en route alternate, di mana pesawat ini sudah menempuh sebagian rutenya, tapi tidak dapat melanjutkan ke bandara tujuan, sehingga harus memilih mendarat di bandara alternate yang kita sebut en route alternate. Yang ketiga adalah destination alternate, di mana pesawat ini mungkin sudah mendekati bandara tujuan, tapi ternyata bandara tujuan tidak bisa untuk mendarat, sehingga harus mencari bandara terdekat sebagai destination alternate. Jadi ada 3, take off alternate, en route alternate, dan destination alternate. Bagaimana kita memilih bandara alternate? Nah, bandara alternate ini ditetapkan untuk setiap rute sebelum penerbangan dimulai. Dan dalam flight plan atau rencana penerbangan, bandara-bandara alternate ini sudah dimasukkan dalam rencana penerbangan flight plan. Untuk penerbangan yang jarak jauh bisa mencantumkan lebih dari 1 bandara alternate. Ini untuk memudahkan pilot jika mengalami kondisi darurat, tahu segera ke bandara alternate yang mana. Lantas apa syarat bandara alternate? Yang pertama, bandara alternate tidak boleh terlalu dekat dengan destination aerodrome. Misalnya ada penerbangan ke Jakarta. Jakarta ini ada Bandara Halim Perdana Kusuma, ada Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kalau tujuannya ke Bandara Soekarno-Hatta, alternate-nya tidak boleh Halim Perdana Kusuma karena terlalu dekat. Dikhawatirkan jika terjadi gangguan cuaca di Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim juga kondisinya serupa. Jadi harus cari bandara lain, misalnya ke Palembang atau mungkin ke Semarang. Yang kedua, spesifikasi teknis runway itu harus sesuai dengan kebutuhan pesawat. Kalau runway-nya terlalu kecil, pesawatnya tidak bisa mendarat. Atau runway-nya kekerasan permukaannya tidak mencukupi, pesawatnya jelas tidak bisa mendarat. Ketiga, ada persediaan bahan bakar yang mendukung untuk pesawat yang divert ke bandara tersebut. Yang keempat adalah jam operasi yang mendukung. Pastikan bahwa ketika sebuah pesawat ini melakukan divert, bandara itu masih buka. Bukan hanya bandaranya, tapi juga airnav-nya, penyedia layanan navigasi penerbangan, juga ground handling-nya. Ground handling adalah perusahaan yang memberikan pelayanan, misalnya mengatur
keluar masuknya penumpang, mengatur bagasi, kemudian parkir pesawat dan sebagainya. Dan tentunya perusahaan ground handling yang ditunjuk itu mereka mempunyai kru atau awak yang lengkap, peralatan yang lengkap untuk melayani tipe pesawat tersebut. Tadi sudah saya sampaikan bahwa bandara alternate ini persyaratannya banyak. Jadi untuk mencantumkan suatu bandara menjadi bandara alternate, maskapai penerbangan harus membuat perjanjian dengan operator bandara, dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, dengan perusahaan jasa ground handling. Supaya mereka tahu bahwa dalam kurun waktu tersebut, sewaktu-waktu pesawat dari maskapai penerbangan tersebut bisa mendarat di bandara tersebut sebagai bandara alternate. Lantas apa implikasinya? Bagi maskapai penerbangan, ketika mengisi bahan bakar untuk suatu penerbangan, itu harus sudah diperhitungkan. Volume bahan bakar yang akan diisikan ini harus sudah memperhitungkan cukup untuk pesawat tersebut melakukan divert ke bandara alternate. Kemudian juga ada implikasi biaya. Ingat, ada perjanjian dengan bandara alternate, ada perjanjian dengan ground handling, ada juga perjanjian dengan pelayanan navigasi. Kadang-kadang karena lewatnya pesawat itu mungkin sudah melewati jam pelayanan normal, tapi sebagai bandara alternate mereka harus tetap buka sampai penerbangan terakhir dari maskapai tersebut sudah lewat, dan ini menimbulkan overtime kadang-kadang. Nah, ini ada biaya tambahan yang harus dibayar. Demikian Aviators, penjelasan saya tentang bandara alternate. Semoga menambah pengetahuan dan semoga bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing.